Bandung, Juli 2023. Kota ini tidak sedang baik-baik saja. Di sudut-sudut kedai kopi dan gang sempit, pembicaraan hanya tertuju pada satu hal. Apa yang salah dengan Persib Bandung? Setiap awal musim yang berantakan, mundurnya pelatih kepala secara mendadak, dan posisi yang terjerembab di bibir jurang degradasi. Maung Bandung tampak seperti raksasa yang kehilangan taringnya. Ekspektasi setinggi langit berubah menjadi beban yang nyaris meruntuhkan fondasi klub. Lalu, dari semenanjung Balkan, datanglah seorang pria dengan reputasi sebagai pemberes masalah. Bojan Hodak. Ia tidak datang dengan janji-janji puitis tentang tiki-taka atau permainan indah yang memanjakan mata. Ia datang dengan tatapan dingin, tangan besi, dan sebuah visi yang sangat pragmatis, bahwa di sepak bola, kebahagiaan hanya datang dari kemenangan, bukan dari statistik penguasaan bola. Banyak yang meragukannya, banyak yang menganggapnya hanya pelatih transisi. Namun, sejarah akan mencatat bahwa pria ini adalah arsitek di balik transformasi paling radikal dalam sejarah modern Liga Indonesia. Sebuah perjalanan yang tidak hanya membawa satu piala, tapi membangun sebuah dinasti back-to-back yang akan diceritakan secara turun-temurun. Ini adalah The Balkan Masterclass. Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di ruang ganti. Bojan Hodak segera menyadari bahwa masalah utama Persib bukanlah kurangnya bakat, melainkan kurangnya struktur. Ia mulai membangun tim dari belakang. Baginya, pertahanan yang rapat bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah bentuk penghormatan tertinggi kepada sebuah permainan. Ia menanamkan prinsip compactness, jarak antar lini yang tidak boleh lebih dari 10 meter. Lawan boleh menari-nari di lini tengah, tapi saat masuk ke sepertiga akhir pertahanan Persib, mereka akan menabrak tembok beton yang susah sekali untuk ditembus. Lalu, mari kita bicara soal transisi. Di bawah Bojan, Persib menjadi tim yang paling mematikan dalam skema serangan balik. Tak perlu banyak sentuhan, cukup satu intercept dari lini tengah, bola langsung dialirkan secara vertikal. Di depan, kita melihat duet maut yang akan dikenang sebagai salah satu yang terbaik di Liga. Ciro Alves, sang pelari cepat, dan David da Silva, sang algojo dingin. Mereka tidak lagi menunggu bola. Mereka adalah pemangsa yang memanfaatkan setiap jengkal ruang yang ditinggalkan oleh lawan-lawannya. Secara taktis, ini adalah pragmatisme Balkan. Bojan tidak peduli jika publik mencibir timnya main aman. Baginya, sepak bola adalah tentang efisiensi. Kenapa harus melakukan 20 operan jika satu operan panjang bisa membuahkan gol? Filosofi inilah yang perlahan mengubah mentalitas pemain. Mereka mulai percaya bahwa dengan menderita dalam pertahanan, mereka akan memetik manisnya kemenangan di akhir laga. Mempertahankan gelar adalah tugas yang hampir mustahil di liga yang penuh kejutan ini. Di musim kedua, efek kejutan Bojan Hodak sudah mulai dipelajari. Tim-tim lawan mulai menumpuk pemain di belakang, memaksa Persib untuk membongkar parkir bis. Di sisi lain, jadwal kompetisi yang padat mulai memakan korban. Badai cedera yang menghantam, pilar-pilar penting yang tumbang, dan suara-suara sumbang kembali terdengar di luar stadion. Ini adalah momen krusial yang membedakan pelatih hebat dengan seorang pelatih legenda. Bojan tidak panik. Ia melakukan rotasi yang berani, mempercayai pemain-pemain muda yang sebelumnya hanya menghuni bangku cadangan. Ia mengubah pendekatan dari pertandingan ke pertandingan. Jika lawan bermain terbuka, maka ia akan menyerang. Namun, jika lawan bertahan, ia bermain dengan sabar hingga lawan melakukan satu kesalahan kecil. Tekanan itu nyata. Menjadi juara bertahan berarti Anda memiliki target di punggung Anda. Setiap tim yang melawan Persib akan bermain dengan motivasi 200%. Namun, di bawah tekanan itulah karakter maung yang sesungguhnya muncul. Bojan menanamkan mentalitas us against the world. Ia membuat para pemainnya percaya bahwa di dalam lapangan tidak ada yang bisa menolong mereka kecuali rekan di sebelahnya. Kesunyian di ruang ganti sebelum pertandingan adalah bukti nyata bahwa fokus mereka hanya untuk menjaga mahkota itu tetap berada di Bandung. Sampailah kita pada babak Championship Series.
format baru yang penuh resiko. Di sini, sejarah panjang dan statistik musim reguler tidak lagi berguna. Ini adalah soal siapa yang paling siap menderita selama 180 menit di partai final. Dan disinilah kelas Bojan Hodak sebagai pelatih spesialis turnamen-turnamen besar mulai bersinar. Ia menyiapkan taktik yang sangat spesifik untuk lawan di final. Ia membiarkan lawan merasa memiliki kendali, membiarkan mereka percaya diri, sebelum akhirnya Persib meluncurkan serangan balik yang merobek jantung pertahanan lawannya. Leg pertama, leg kedua, setiap menit terasa seperti jam bagi jutaan pasang mata di Jawa Barat. Dan ketika gol penentu itu tercipta, ledakannya melampaui batas stadion. Itu adalah suara dari harapan yang terjaga. Itu adalah jawaban atas segala keraguan. Persib bukan lagi sekedar tim juara. Mereka telah mengunci status sebagai penguasa liga secara berturut-turut. Ya, back to back champions. Lihatlah wajah Bojan di pinggir lapangan, masih dengan ketenangan yang sama saat ia pertama kali mendarat. Tapi kali ini, ada kilat kebanggaan di matanya. Ia telah melakukan apa yang banyak orang dianggap mustahil. Ia telah menyatukan ego para bintang menjadi sebuah kekuatan kolektif. Bandung bukan lagi sekedar kota yang akan merayakan juara, tapi kota yang merayakan lahirnya sebuah dinasti. 2 tahun dan 2 trofi, 1 nama, Bojan Hodak. Namun, lebih dari sekedar deretan piala di lemari manajemen, warisan terbesar era ini adalah kembalinya harga diri. Persib telah membuktikan bahwa mereka bukan hanya sekedar tim yang kaya, yang hobi belanja pemain, melainkan sebuah institusi sepak bola yang memiliki mentalitas juara yang mengakar kuat hingga ke dalam. Kejayaan back-to-back ini adalah pesan bagi seluruh penjuru negeri bahwa konsistensi adalah hasil dari disiplin, bukan keberuntungan. Bandung, Lautan Biru, bukan lagi sekedar kiasan atau kenangan di masa lalu. Ia adalah realitas masa kini. Sebuah bukti bahwa ketika sebuah kota bersatu mendukung tim kebanggaannya, dan tim tersebut dipimpin oleh sosok yang tepat, tidak ada puncak yang terlalu tinggi untuk didaki. Kisah ini mungkin akan berakhir di sini, tapi aumannya akan terdengar hingga bertahun-tahun mendatang. Karena selama mau masih memiliki nyali untuk bertarung, dan selama Bobotoh masih memiliki napas untuk bersorak, kejayaan akan selalu menemukan jalan pulangnya ke Bandung.